pada kesempatan kali ini saya akan unboxing kenari SF Lebanon yang pada tempo lalu sudah saya beli di tempat Mas Arif. Inilah dia kenari yang saya ambil. Oke, langsung saja kita bandingkan size-nya. Oke, bosku ya. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Mas Bosku semuanya selalu keadaan sehat. Dan ini sudah musim hujan, maka kita harus selalu jaga kesehatan diri dan burung kenari kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing kenari SF Lebanon yang pada tempo lalu sudah saya beli di tempat Mas Arif ya, Ring Rashid Bird Farm Yogyakarta. Seperti apa burungnya? Dan nanti akan kita bandingkan dengan SF yang dari mungkin Italia ya. Bedanya apa dan kelebihannya apa? Nanti kita bongkar habis-habisan. Oke, lanjut langsung kita simak review unboxing dari kenari SF Ring Lebanon. Oke? Ya. Check it out. Oke, Mas Bosku, inilah dia kenari yang saya ambil di Mas Rashid Bird Farm Yogyakarta atau Mas Arif, yaitu SF dari Lebanon atau LYCC ya bosku ya. Jadi saya ambil kenari ini karena saya suka yang pertama adalah posturnya ya bos ya. Jadi notabene SF itu kalau menurut saya itu harus melengkung. Kalau menurut saya ya. Jadi melengkungnya itu harus dapat. Oke. Dan kenari ini, SF ini dia tidak memakai ring alias lost ring. Mengapa saya ambil ini dan mengapa saya berani ngambil lost ring? Karena sudah jelas bahwa ini adalah kenari impor dari sana, dari Lebanon. Jadi bagi saya tidak ada masalah karena kenari ini nantinya akan saya ternak sendiri ya. Akan saya ternak sendiri dan kenari ini masih muda. Saya berani ngambil ini karena saya berasumsi bahwa kenari ini masih muda dan masih belia. Kenari ini jantan dan saya lihat di kakinya, kenari ini memang kenari muda itu tidak bisa dibohongi ya masalah kaki. Jadi masih mulus. Meskipun pada faktanya kenari yang mungkin kakinya sudah ngerah ataupun mungkin sudah medang itu bisa kita bersihkan dengan cara dikasih mungkin obat-obat tertentu, itu bisa mulus lagi. Tapi secara totalitas selain kaki yang bisa kita lihat adalah dari bulu dan fisik yang lain seperti paruh juga sama, beda ya, karena paruh burung yang dewasa dan paruh burung yang masih muda atau belia ini memang sangatlah beda. Oke, jadi burung ini untuk melengkungnya sebenarnya nggak melengkung banget ya, tapi sudah cukup bagi saya ya, cukup bagi saya untuk mengoleksi burung ini untuk menjadi pejantan kandang saya. Oke, yang pertama itu. Dan yang kedua, mengapa saya ngambil yang putih? Karena harapannya siapa tahu burung ini nanti akan menurunkan anak-anak yang warnanya mungkin warna cerah ya, syukur-syukur warna putih atau mungkin panda, seperti itu harapannya, seperti itu. Kenari ini akan saya silangkan dengan kenari lokal dan mungkin AF supaya bisa mencetak kenari F1 SF ya. Masalah size, oke, masalah size nanti kita bandingkan seperti apa. Dan oke, sebelum kita ke size, spek dari burung kenari ini posisinya sekarang baru angkat bunyi ya, belum gacor, baru ngeriwek kasar gitu ya. Karena memang untuk burung impor yang turunnya di pertengahan tahun seperti sekarang ini, anggap aja ini pertengahan tahun atau awal-awal impor turun di Indonesia, itu memang burungnya speknya belum gacor, rata-rata belum gacor dan baru angkat-angkat bunyi. Nah, ini salah satunya seperti itu. Oke.
Jadi ini bisa dijadikan untuk pejantan nanti di akhir tahun ataupun di awal tahun depan gitu ya bosku ya. Masalah size, oke, masalah size kita akan bahas. Kita akan bandingkan dengan yang mungkin foil. Tetapi jangan sampai salah gagal paham ya. Artinya di sini nanti kita juga akan kuak yang mungkin di luar dugaan juga. Oke bosku. Oke mas bosku. Sekarang di depan kita ini ada kenari SF juga, yaitu SF foil yang sedang dorong ekor ya. Pusing ya kalau sedang dorong ekor, tetapi produkan kita itu artinya banyak yang betina yang siap, maka kita harus cari serepan ya. Oke. Ini SF foil yang sudah saya catering dulu waktu saya bikin konten, karena dia sering mematuki ringnya nggak nyaman, maka saya potong ringnya supaya dia bisa berproduksi lebih nyaman gitu ya. Oke, langsung saja kita bandingkan size-nya. Oke bosku ya. Nah teman-teman bisa bandingkan antara SF foil dan SF Lebanon, SF Itali dan SF Lebanon. Yang kuning ini adalah SF foil ya, dan yang putih ini SF Lebanon. Oke, jadi tampak kelihatan mata bahwa dua kenari ini sungguh sangat berbeda untuk size-nya. Size-nya gedean yang foil yang ini ya, yang foil yang kuning dari Itali. Size-nya beda. Oke. Sama-sama foil tapi beda size-nya. Lebih gede yang ini. Oke. Tapi bagi saya tidak ada masalah teman-teman ya. Mengapa? Karena nanti akan saya silangkan dengan kenari lokal ataupun AF. Nanti anakannya pun tetap dia akan bisa gede. Dan nanti anakannya akan juga berpengaruh juga dari dari pembawaan betinanya. Kalau betinanya gede ya, maka anakannya juga ikut gede nantinya. Oke, dan yang diharapkan nantinya anakannya juga akan ngawet, melengkungnya kelihatan dan sangat nampak seperti itu. Oke, jadi secara tadi secara melengkungnya atau mungkin ngawetnya burung ini ya 11-12 ya, tetapi akan lebih ngawet, lebih melengkung yang putih sebenarnya ya, yang putih yang dari Lebanon. Oke, itu. Tapi begini teman-teman bosku ya, jadi antara foil dan Lebanon ini jangan dipukul rata, artinya jangan dijudge, jangan dijadikan patokan bahwa foil selalu lebih besar, tidak ya. Ini kita bandingkan lagi dengan kenari yang saya yang satu ini ya. Kita bandingkan lagi satunya lagi dengan kenari yang foil saya juga. Saya masih punya foil satu. Kita bandingkan, kita lihat dan kita tunjukkan pada teman-teman semuanya. Oke bosku. Nah ini yang foil 2020, warnanya hijau. Nah untuk postur hampir sama ya bosku ya, hampir sama. Jadi posturnya yang foil ini juga kecil ya, tapi size-nya sama. Kita lihat yang mungkin yang Lebanon. Nah ya, jadi size-nya kurang lebih hampir sama, 11-12 ya. Nah ini oke. Jadi saya ambil yang warna putih ini, memang punyaan saya baru yang hijau ini, yang tadi yang kuning tadi ya, dan yang ini yang baru yang putih ini. Nah saya sukanya dari burung yang putih ini, kalau teman-teman bisa lihat, jadi kenari ini sedikit ada bongkoknya ya, lehernya agak sedikit panjang. Untuk yang yang Lebanon yang saya punya, saya beli kemarin. Oke, dia memiliki khas lehernya lebih panjang. Tetapi jangan salah, ini bukan BB ya. Jangan salah, ini bukan Giboso. Artinya tetap ini SF ya, Scott Fancy. Oke. Ini yang foil, ini yang Lebanon, LYCC itu ya. Oke. Kita bahas lagi yang berikutnya. Oke mas bosku, sudah kita bandingkan antara SF foil dengan SF LYCC atau SF Lebanon. Jadi
Posturnya tadi untuk awal, perbandingan di awal memang berbeda, tetapi ketika saya tunjukkan lagi dengan kenari SF Voy yang satunya lagi, itu size-nya sama. Jadi kesimpulannya adalah setiap negara itu tidak mesti selalu lebih besar atau mungkin bahkan lebih kecil dari yang negara yang lain ya. Tapi mungkin dari dari yang saya rasakan kemarin, bahwa akan lebih baik apabila untuk burung impor itu harus ada ringnya ya, harus ada ringnya supaya kita tahu kira-kira umur kenari yang kita ambil itu sudah tua atau masih muda, begitu kan. Jadi untuk melihat supaya kita bisa tahu tahun kelahirannya itu tahun berapa kan, begitu, ring tahun berapa, minimal kan blesetnya tidak jauh, karena mungkin bisa jadi kan kenari ring lahirnya di 2020 kasih ringnya 2021 kan juga bisa kan, begitu, ringnya sudah punya dikasihkan kan seperti itu. Tapi kan setidaknya tidak terlalu jauh apabila meleset dari perkiraan ring tadi itu. Jadi supaya teman-teman bisa tahu ya, kalau memang kita sudah ngerti, oh ini burung masih muda, burung sudah tua kan, kalau udah ngerti tidak masalah. Seperti yang saya lakukan seperti ini, memang tidak ada masalah bagi saya, masalah ring. Yang pasti dia masih muda dan masih punya potensi untuk kita ternakkan, begitu ya. Oke, ring Lebanon cenderung kemarin banyak sekali yang tidak dikasih ring ya, termasuk salah satunya ini ya. Tapi no problem. Berikutnya adalah size secara rata-rata ya. Size secara rata-rata itu kalau saya melihat kemarin beragam ya. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Tapi kayaknya banyak yang kecil ya. Kalau saya lihat, pernah saya lihat di tahun yang lalu, saya lihat memang kalau dipukul rata-rata itu size-nya lebih gedean Voy. Tetapi Lebanon juga ada yang gede juga. Artinya kalau tadi dipukul rata, begitu ya bosku ya. Oke. Mengapa saya memilih Voy yang pertama? Mengapa saya memilih SF untuk saat ini? Karena yang pertama duit ya. Duitnya memang sedang repot, sedang habis bangun rumah, terus dan sebagainya, itu kebutuhan sangat banyak sekali. Tentunya saya baru bisa cetak kenari F1 SF. Itu yang pertama, alasan memang modal. Yang kedua, hasil dari cetakannya. Saya merasakan bahwa anakan dari SF ini memang sangat kelihatan berbeda sekali dibandingkan dengan kenari jenis yang lain. Jadi anakannya akan kelihatan beda banget. Awetnya, melengkungnya itu anakannya berbeda banget, meskipun dia kita silangkan dengan kenari lokal ya, atau mungkin loper ataupun AF. Bahkan bisa seri-seri di atasnya itu melengkungnya akan kelihatan sekali, kepalanya pun akan kelihatan berbeda dibanding kenari yang lain. Oke ya. Jadi kalau di daerah saya di sini, di Magelang, Jogja, mungkin Jawa Tengah, banyak kenari anakan dari kenari SF ini itu disilangkan dengan lokal, loper, AF dan sebagainya. Itu ternyata hasil anakannya kalau untuk dijadikan sebagai materi lomba sangat luar biasa, keren ya, keren banget ya. Dan untuk harga, oke, harga yang terakhir, harga untuk kenari SF ini kalau mungkin kita ngecer ya, paket-paketannya kan sudah kemarin saya jelaskan di yang tadi kemarin ya. Kalau ngecer atau colok bebas ya di atas 1,5 ke atas sampai 2,5 lah, sampai 2,5 juta, tergantung dari mutu dan kualitas dari burung itu sendiri. Beda burung, beda harga, beda warna, beda. Seperti kalau memang warna dihubungkan dengan postur juga akan berbeda untuk masalah harganya. Oke, masalah size tidak ada masalah nanti karena kita silangkan dengan kenari yang lebih gede. Oke, sementara itu saja review saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan teman-teman semuanya silahkan bereksperimen, silahkan beternak kenari sesuai dengan mood dan mungkin kesenangan teman-teman itu di kenari yang jenis apa. Oke, terima kasih dari saya. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.